Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Seperti biasa, saya sharing berbagi informasi seputar asam lambung Garden City buat teman-teman semuanya ya. Semoga kalian tuh lekas tambah sehat, saya juga tambah sehat, bisa 100% sembuh total gitu ya. Itu yang kita impikan, yang kita tunggu-tunggu, yang kita inginkan gitu ya. Jadi cuma satu itu, pengen sembuh total seperti semula gitu ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas seputar asam lambung Garden City yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan. Pokoknya semuanya akan saya bahas di video channel Aslamku ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya, tinggal klik saja gitu ya. Karena gimana ya, dengan kalian subscribe itu kalian berarti telah mendukung channel ini untuk berkembang lebih maju gitu ya. Jadi langsung saja saya ingin bahas sedikit tentang nafas berat, nafas sesak, terus nafas seperti mengganjal ya. Kalau seperti mengganjal itu di leher biasanya ya. Nah, untuk nafas pendek, nafas berat, terus ngos-ngosan, itu semuanya dampak dari sakit lambung kita. Kalau kalian tidak ada riwayat yang lain gitu ya, seperti saya tadinya tidak ada riwayat penyakit lain. Setelah saya sakit asam lambung ini, saya jadi merasakan ngos-ngosan, nafas pendek, yang saya kira itu paru-paru atau jantung bahkan ya. Setelah saya tahu, saya pelajari, saya periksa ke dokter, dan saya itu nggak apa-apa. Ternyata cuma memang ada gangguan di lambung ya. Karena tadinya saya tidak percaya, loh ada gangguan di lambung, tapi kok nafasnya itu ngos-ngosan, nafasnya itu pendek, nafasnya itu sesak. Bahkan gini, kalau lambung itu kan berdekatan ya dengan paru-paru, dengan pernapasan itu berdekatan. Nah, kalau lambungnya itu lagi nggak normal, gerakannya lagi nggak normal, pasti kan dia akan mengganggu gerakan atau organ di sekitarnya ya, pasti akan terganggu. Meskipun itu cuma sedikit, bahkan ada yang sesak juga. Kalau sesak sih, sesak dengan nafas pendek, nafas berat itu beda. Sesak itu biasanya GERD ya. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Itu dimana asam lambung kita itu naik ya, naik sampai ke kerongkongan. Bahkan ke kerongkongan itu, di antara kerongkongan itu kan ada paru-paru. Nah, di situ paru-paru merasakan kontraksi dari cairan asam lambung yang naik, karena cairan asam lambung itu kan sifatnya korosif ya, sifatnya keras. Nah, di situ baru paru-parunya itu mungkin merasakan kontraksi dari cairan asam lambung ya. Nah, di situ bisa dikatakan sesak juga. Nah, bisa menimbulkan sesak ya. Itu sebagian teman-teman ada yang begitu ya, ada yang sesak itu, sesaknya itu katanya itu minta ampun. Tapi maaf ya, saya tidak ada sesak ya, saya tidak ada sesak. Saya itu nafas pendek, ngos-ngosan, tapi nafas sesak itu saya enggak. Nah, kalau yang seperti saya ini biasanya ya nafas pendek, pokoknya nafasnya nggak enak lah, tapi bukan sesak. Kalian harus bisa membedain. Sesak itu seperti asma gitu ya. Sesak. Nah, itu namanya sesak, seperti ada penyempitan di bagian paru-paru gitu. Nah, itu biasanya yang tidak merasakan sesak itu biasanya penderita gastritis ya, atau MAH kronis ya, gastritis kronis, atau peradangan di lambung. Bukan GERD atau asam lambung yang meninggi, itu bukan. Itu menurut saya. Nah, di situ waktu itu kan saya ya ada teman-teman ya, banyak sekali yang di grup itu kan banyak. Nah, ada yang sesak, ada yang cuma nafas pendek, ada yang tidak ada sesak, ada yang ya pokoknya aneh-aneh lah ya. Ada yang sesak, pokoknya yang biasanya mengeluhkan tentang sesaknya itu biasanya GERD ya. Teman saya juga ada yang sudah sembuh itu kena GERD, dia itu sesaknya minta ampun ya.
sesaknya minta ampun. Kalau saya itu tidak ada sesak itu nggak ada ya, cuma saya itu napas pendek, ngos-ngosan, terus ya pokoknya nafasnya nggak enak lah, nggak sesak. Kalau sesak itu beda ya. Saya sudah perjelas juga dengan sesama penderita, dia juga sudah sembuh. Nah katanya itu sesaknya luar biasa ya, bikin takut. Sesaknya itu katanya ngos gitu, berat nafasnya ya. Kalau sesak sih berat ya, kalau sesak itu berat, kayak nggak nyampe gitu. Nah di situ yang membedakan gastritis dan GERD itu beda. Nah bedanya di situ, bedanya di kalau gastritis atau MAH kronis itu kan nafas pendek, terus nafas ngap ya, terus nafasnya nggak enak. Kalau GERD atau asam lambung, GERD yang kronis, yang lama ya, itu beda lagi. Nah untuk mengatasi sesak atau nafas pendek ya, atau nafas itu nggak enak lah, sebenarnya simpel ya, sebenarnya simpel, cuma kita harus butuh ketenangan dulu ya. Udah tenang dulu, nafasnya nanti kalau kalian tenang, nafasnya itu otomatis ikut normal gitu ya, nafasnya ikut normal. Terus kalian minum air putih hangat ya, itu setiap hari ya, minum air putih hangat, karena itu bisa mendorong, mungkin ada kelebihan asam lambung ya, itu bisa kedorong ya. Terus masalah makan itu jangan telat makan ya, terus makan itu jangan makan yang pantangan dulu ya, pokoknya harus dijaga dulu lah, masalah makanan, masalah minuman, masalah pola pikir ya, terus pola hidup juga ya. Tidur jangan malam-malam, minimal itu 8 jam dalam sehari gitu ya. Jadi minumnya ya, kalau yang menurut saya yang sangat-sangat berpengaruh ya, itu berpengaruh semua, pokoknya tentang 3 pola hidup sehat ini berpengaruh semua ya. Terus masalah herbal untuk sesak, herbal itu terserah ya, terserah, bisa kalian coba kunyit, temulawak, madu, itu terserah kalian. Yang penting itu herbal itu alami, terus tidak berlebihan gitu ya. Itu menurut saya begitu. Dan apakah saya masih merasakan nafas pendek, nafas ngap? Alhamdulillah sudah tidak ya. Ya kadang yang ngos-ngosan karena aktivitas ya, wajar ya.